Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya di Jag Channel. Udah 1 mingguan saya nggak buat video ya karena keadaan kurang begitu sehat. Oke teman-teman, baru hari ini saya mencoba buat video kembali setelah 1 minggu saya off dulu karena kondisinya kurang begitu sehat. Sekarang insya Allah udah cukup lumayan ya. Teman-teman, untuk hari ini tanggal 2 Juni 2021, IHSG penutupan di 31 Mei 2021 di level 5947 ya teman-teman. Kemarin tutupnya di 5947 tanggal 31 ya, tanggal satunya kita libur ya, hari Pancasila ya. Terus naik 98 poin atau 1,69% untuk regional perdagangan 1 Juni. Tadi malam rata-rata tutup naik ya, kebanyakan sih kita lihat dari ininya hari ini cukup lumayan ya naik ya, rata-ratanya ini kita melihat dari Shanghai rata-rata sih cukup lumayan naiknya ya untuk regional kita ya, ininya penutupannya gitu kan. Dow-nya pun tadi malam tutup di posisi plus 45 tipis ya teman-teman ya. Ini untuk regional kita tutupnya kemarin 1 Juni rata-rata sih plus ya. Cuma Nikkei yang minus 45 tipis sih, 0,16 aja ya, kecil sih ya. Nah, kita coba melihat dari pergerakan IHSG kemarin sudah cukup lumayan bagus ya posisinya. Dan biasanya IHSG di bulan Juni sampai Juli cenderung menguat ya. Pada 5 tahunan terakhir sih kita melihat dari data ini ya. Jadi IHSG kita melihat dirangkum dari 5 tahunan ya, ini dari 2016, 2017, 18, 19, 20 dan sekarang di 2021. Kita melihat di bulan Juni ya, di 2016 bulan Juni ini kita lihat ya, 2016 plus di 2016, 2017 juga plus 1,6%, cuma di 2018 yang minus 3,08% ya di bulan Juni 2018. Di 2019-nya plus kembali 2,4% dan 2020 kemarin Juninya plus 3,19%. Jadi kemungkinan hari ini harusnya sih bulan ini 2021 tahun ini ya, harusnya bulan Juni ini juga masih bisa plus ya. Jadi manfaatkan kalau menurut saya di mana ada pergerakan untuk IHSG mendekati di kuartal kedua ini ya, akhir dari kuartal kedua untuk bulan ini, dan kelihatannya pertumbuhannya cukup lumayan signifikan untuk di kuartal kedua ini. Jadi manfaatkan Juni, Juli juga sama gitu kan. Nah, untuk mengantisipasi dari pergerakan ini, maka di mana IHSG juga ini masih baru memulai masuk fase uptrendnya ya. Kalau misalnya dia break di atas 6.000 berarti IHSG kembali memasuki fase uptrendnya ya. Jadi coba manfaatkan jika pergerakan ini bulan Juni ini, kalau bisa manfaatkan karena biasanya Juni Juli masih bisa naik. Dimana Juni adalah terakhir dari per kuartal kedua atau laporan semester 1 gitu kan. Juli ini nongolnya di Juli laporannya gitu kan, tapi pergerakan sudah diantisipasi dari Juni gitu kan ya. Nah, kita melihat ya untuk hari ini juga IHSG cenderung menguat gitu kan. Kalau melihat dari pergerakan dari regionalnya sendiri gitu kan ya.
Nah, terus tapi kita harus tetap melihat kalau posisi dari yield obligasi pemerintah juga sudah mulai naik, pemerintah Amerika ya yang sudah mulai naik kembali ya. Posisinya di atas 1,6, tapi masih tipis sih, nggak begitu ini ya imbal hasil dari obligasi. Tutupnya 1606 ya, 1,606, masih lumayan sih, tipis sih, nggak begitu dia walaupun di atas 1,6 ya, tapi cenderung turun ya, intinya cenderung turun kembali ya. Kemarin penutupan di 31 sih di bawah 1,6 ya, 1539 kalau nggak salah ya gitu kan. Jadi masih cukup lumayan, harusnya sih bergerakan masih di antara 1593 per 31 Mei ini ya. Nah, 1 Juni naik, sempat tertingginya di sini di 1637 tapi turun kembali, ditutup di 1606 ya. Untuk yield imbal hasil yield obligasi Amerika Serikat ini yang kita perlu waspadai. Begitu juga kita harus menunggu market pasti akan menunggu sidang Fed ya, The Fed ya, antara posisi tanggal 15-16 Juni ini gitu kan, akan sidang Fed gitu kan. Kemungkinan apakah akan mempertahankan suku bunga yang naiknya di awal 2023 yang memulai naiknya, atau ada perubahan gitu kan. Itu yang ditunggu-tunggu sama investor ya, salah satunya ya teman-teman ya. Oke, kalau melihat dari perdagangan komoditi gitu kan, kita melihat di sini ada emas masih bertahan di atas 1901 ya, berarti masih cukup lumayan bagus gitu kan. Pergerakan emas masih di atas 1900, malah masih cukup lumayan walaupun turun tipis ya untuk tadi malam gitu kan. Terus perdagangan untuk nikelnya sendiri posisinya di 18110 gitu kan, masih cukup lumayan posisinya masih di atas 18, masih cukup lumayan ya, walaupun emang turun 77,5 atau 0,43%. Begitu juga timah posisinya 30.740 ya, terakhirnya dari sebelumnya di 31.092, udah 31 ya kemarinnya ya, naiknya cukup lumayan timah ini. Tapi untuk tadi malam turun 210-an ya, 0,68%. Wajar, ini mencoba supportnya untuk timah di atas 30 ya, antara 30 ribuan ini. Nah, untuk mengangkat kembali komoditi mungkin ya untuk tahun ini, kita perhatikan saham-saham komoditinya ya teman-teman ya. Oke, untuk kita kembali ke ini IHSG ya. IHSG posisinya bergerak di kisaran resistnya ada di 6.014 ya, di posisi 6.014 ini adalah MA50-nya. Jika break itu mungkin ada di Bollinger Top, yaitu di 6.063 ya. Tapi saya sih melihat di 6.014 ini pun 6.015 lah ya. IHSG resist di situ. Harusnya sih kalau misalnya didukung dengan harga komoditi yang masih cukup lumayan stabil di atas gitu kan, posisinya mungkin akan mengerek juga ya, menuju ke 6.015 sih bisa dilalui gitu kan. Nah, begitu juga dengan melihat dari imbal hasil yield obligasi pemerintah Amerika yang masih di kisaran 1,606 gitu kan, itu masih mendukung untuk IHSG kembali break di atas 6.000 harusnya ya itu. Nah, untuk saham-saham apa aja yang masih bisa diperhatikan gitu kan teman-teman, kita melihat jika pertumbuhan Indonesia di kuartal kedua ini sesuai dengan prediksi dari Menteri Keuangan, yaitu antara 7-8,3%-an gitu kan untuk kuartal kedua ya, itu ada kemungkinan yang nge-break duluan adalah
perbankan sebenarnya sih ya. Cuma kita melihat kemarin Telkom sendiri ya udah naiknya cukup lumayan ya sebagai pendorongnya gitu kan. Ini kita melihat Telkom kemarin naiknya dia mental dari posisi support di EMA 10-nya sehari sebelumnya gitu kan, di hari Jumat gitu kan. Nah terus Senin kemarin tanggal 31 naiknya cukup lumayan gitu kan, tutup di posisi bawah ini ya di 3270, tapi dia breaking kembali gitu kan hari Seninnya. Nah jadi teman-teman, dengan penutupan Telkom posisinya di 3440, resist Telkom sendiri posisinya yaitu di atasnya ada di 3570 ya. Jika berhasil break maka arahnya ini Telkom sudah mulai uptrend ya jika berhasil break di ini ya. Ini udah golden cross dari sini, tapi dia sempat turun lagi, tapi ini akan melanjutkan kembali ya ke 3570 ya teman-teman untuk si Telkom. Nah ini kita lihat kalau dia berhasil break di antara yang paling resist paling kuatnya ya di sini 3570, memastikan dia mau ngebreak kembali atau cuma mencoba di level 35 gitu kan, bisa juga. Tapi saya berharap sih bisa break 3570 supaya berarti arahnya Telkom kembali naik itu kan ya, uptrend intinya gitu. Oke, berikutnya selain Telkom ada INPC ya, perbankan bank-bank kecil yang masih cukup lumayan menarik kalau kita perhatikan. Untuk di INPC posisinya yaitu udah dari tanggal ini turun terus ya, terakhir ini kan posisi di bulan 3 ya, bulan 3 tanggal 3 bulan 3 terus naik dari tertingginya dia di sini yaitu di 320 tertingginya, naik terus turun ya, turun dari sini sampai posisi level mulai agak stagnan di 26 Maret ya. Nah ini 26 Maret sampai sekarang Mei gitu kan, Juni, berarti Maret, April, Mei, sekarang awal Juni, udah 2 bulan lebih ya, 2 bulan posisi konsolidasinya dia gitu kan. Nah hari ini udah 2 hari ini naiknya cukup lumayan nih, yang kemarin tanggal 31 ya, signifikan naiknya ya, banyak sekali, tapi didukung juga dengan kondisi dengan volumenya juga gitu kan, yang cukup lumayan naik gitu kan. Tutupnya di 236 ya, tutup di 236 di sini. Saya rasa hari ini masih ada kemungkinan break ya. Posisi support sih saya perhatikan antara di 219 ya kalau ininya ya. 219 ini. 218, 219 ya posisi supportnya sih. Nah kalau melihat ininya berarti resistnya di 256 nih ya. Iya, 256 jika break maka 280. Ya, 280 jika 256-nya dibreakin gitu kan. Untuk INPC ya. INPC ini Bank Artagraha ya. Itu teman-teman. Ya kalau mau coba posisinya sih antara 220 ini udah bagus sih, 220 ya. Jika tes spekulasi buy antara 220, jadi kalau dia 220, 219 di sini, tapi nggak tahu hari ini kan bisa nggak, kalau hari ini sih kemungkinan besar dengan volume yang banyak masih bisa naik kembali ya teman-teman. Kalau mau coba spekulasi antara di sini juga boleh sih ya. Jika dia break 242
break berarti arahnya kembali up gitu kan ya untuk si INPC-nya. Oke teman-teman, berikutnya ada Mari ya, Mari ini Mari kemarin udah sempat turunnya cukup lumayan gitu kan. Nah hari ini sih kalau saya rasa gitu kan dia akan coba break kembali, ditandai dengan ada golden cross di sini antara MA10 dan MA25-nya gitu kan. Ini yang warna hitam MA10-nya dan warna merahnya ini MA25-nya. Ini kemarin udah golden cross di sini. Volumenya juga cukup lumayan ya, di atas rata-rata 20 harian dia, tapi emang belum banyak banget sih. Nah posisinya Mari kemarin kembali lagi naik dan sudah breaking harga tertingginya 236 ya, 336 sorry, 336. Jadi dan tutup kan 340. Jadi hari ini kalau mau coba spekulasi antara 336 gitu kan di situ, atau 330 sampai 336. Kalau mau coba tes antara di situ 330 sampai 336 buy-nya. Jika break 340-nya kembali naik sih harusnya kalau mau coba tes sih berani ya harusnya ya. Karena melihat ini udah golden cross, kalau emang dia turun kembali pun tidak terlalu banyak intinya harusnya ya. Gitu untuk Mari. Dan resist berikutnya sih kalau saya lihat di sini ada di 360-an ya. 360 break di sini. 355 sorry. 355 break di sini berarti bisa kembali new high ya. Itu untuk Mari ya, MARI. Terus ada Dinar ya, Dinar, DNAR ya, Dinar, Bank Dinar. Bank-bank kecil sudah mulai bergerak up ya. Ini Bank Dinar ini juga turunnya cukup lumayan dalam ya, dari posisi tertingginya dia di 535 waktu tanggal 4 bulan 3 ya. Sama nih kayak si INPC ya. Ini mungkin pergerakannya sama dengan INPC nih. Nah, turun sampai posisi level terendahnya itu di 185 ya, dari 500-an ke turun cukup lumayan dalam gitu kan. Hari ini udah 2 hari sih golden cross sebenarnya ya, si Dinar ini. Nah baru 2 hari ini yang dia mulai naiknya kelihatan ya, dengan didukung dengan 2 hari ini volumenya juga cukup lumayan kuat gitu kan. Dia udah konsolidasi dalam 2 bulan ini gitu kan. Nah melihat dari pergerakan ini saya rasa untuk Bank Dinar hari ini DNAR akan kembali mencoba tertingginya dia, yaitu ada resisi di 297 ya di sini. 297 jika teman-teman mau mencoba sih boleh ini ya, di antara ini resistnya 297. Resist patokannya 297, supportnya ya antara di 248 sampai 254 ya intinya. Kalau mau coba spekulasi buy antara 248 sampai 254 ini gitu kan, spekulasi buy-nya antara di sini. Resistnya 297 ya. Untuk Bank Dinar ya, Anda boleh coba itu kalau secara ininya sudah mulai kuat ya. Berikutnya ada MDKA ya. MDKA kemarin juga posisinya sudah mulai naik, walaupun kemarin belum berhasil break di posisi resistnya dia, yaitu di 2760-nya gitu kan. Kemarin tutup di 27 untuk si MDKA ini. Nah ada posisi kabar baiknya, yaitu harga emasnya yang kembali terus naik gitu kan. Dan posisinya rumusnya sendiri yaitu ada perusahaan dari Petersondak mau IPO ya, perusahaan emasnya ya. Jadi kemungkinan bisa ngedorong dari MDKA, karena kita belum tahu sih level dari Petersondak itu perusahaan emasnya berapa dihargainya gitu kan, pernya berapa atau itunya kita masih belum tahu ya.
Jadi kemungkinan bisa mendongkrak untuk sentimen positif ke MDKA aja intinya ya. Posisi jika 2760-nya bisa diberikin, maka ya arahnya kembali di atas 3000-an ya nantinya ya. Jika 2760 break, ada resist kembali di antara 2870 dan 2980 intinya di situ ya teman-teman. Berikutnya ada Antam. Kita melihat Antam kemarin tutup masih posisi di EMA 10 ya di sini, tapi emang kondisinya masih belum stabil sebenarnya untuk Antam ya, masih ada kemungkinan turun karena antara EMA 10 dan MA 20-nya di sini masih dead cross ya di sini. Jadi masih ada yang belum berani ngebreak sebenarnya. Makanya kita tunggu kalau emang posisinya hari ini break Antam ini kembali naik antara di atas MA25 yaitu 2480 MA25-nya gitu kan. 2480 ya, ada kemungkinan hari ini akan kembali gitu kan untuk uptrendnya jika dia bisa berhasil di atas 2480 atau 25 gitu kan ya, 25-nya gitu kan untuk si Antam. Dan supportnya posisinya di kisaran 2380 ya di MA5-nya gitu kan. Itu untuk si Antam ya. Begitu juga dengan Timah posisinya juga kemarin tutup di bawah EMA 10-nya, jadi masih belum aman kalau menurut saya. Timah jika hari ini break di 16.15 sih mungkin spekulasi buy boleh ya Timah ya. Tapi kita tunggu, kalau bisa sih ada support di 15.45 ya. 15.50 antara di situ untuk supportnya di MA5-nya ya untuk Timah. Berikutnya ada Wood. WODD nih. WODD juga ini kembali kalau saya lihat sudah mulai ada kemungkinan naik lagi. Dia kemarin tutup juga di posisi 810 ya, 810 tutupnya di tanggal 31 dan udah mulai golden cross ya di sini. Jadi kemungkinan untuk si Wood akan kembali naik dengan volume yang juga cukup lumayan membantu ya, didukung dengan volumenya juga. Nah, arahnya untuk sementara ya ada resist di sini. Jika berhasil 850 ya teman-teman ya, 850 si Wood ini ya. Nah, itu untuk Wood. Jadi perhatikan dulu kalau 815-nya bisa diberikan ya, spekulasi buy sih boleh untuk Wood ya. Antara 8, jika break 815 berarti 850 ada kemungkinan tercapai, dan jika break lagi maka arahnya di posisi 870-an gitu kan ya. Itu teman-teman untuk saham-saham yang bisa kita bahas: INPC, Mari, Telkom, Dinar, MDKA, Wood, Antam dan Timah ya. Itu teman-teman ya. Oke, terima kasih, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.